Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, apa kabar anak ibu? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran. Baiklah Ananda, pada hari ini kita akan masuk pada materi baru yaitu mengenai bab 3 dengan judul Peraturan Perundang-undangan. Sebelum kita masuk pada materi ini, ada baiknya Ananda harus tahu mengenai tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada materi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana hubungan pelaksanaan tata tertib dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan 3 prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Nah, 4 poin dari tujuan pembelajaran inilah yang harus Ananda mengerti dan pahami pada materi hari ini. Nah, Ananda, sebelumnya Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu hubungan pelaksanaan tata tertib dengan peraturan perundang-undangan? Ada yang bisa menjawab? Nah, iya. Hubungan pelaksanaan tata tertib dengan peraturan perundang-undangan yang pertama, melaksanakan tata tertib berarti sudah melaksanakan peraturan yang ada. Yang kedua, peraturan dari tata tertib pasti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, tata tertib dan peraturan perundang-undangan sama-sama mengatur kehidupan agar kehidupan lebih teratur, tertib, dan sejahtera. Artinya apa? Ketika seseorang itu sudah melaksanakan tata tertib dari sebuah peraturan, berarti seseorang itu sudah melaksanakan peraturan dari undang-undang tersebut. Nah, itu merupakan secara rinci atau ringkasan mengenai hubungan pelaksanaan tata tertib dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita masuk mengenai pengertian peraturan perundang-undangan. Jika dilihat, peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan makna tata urutan peraturan perundang-undangan dilihat dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh dan tidak dibenarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memilih hierarki atau tingkatan yang mana peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Adapun dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku di dalam hukum. Adapun prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar yang menjadikan dasar dari sebuah peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan
perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Artinya undang-undang yang masih berlaku bisa dihapus atau diubah oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi dari peraturan tersebut. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Artinya, kalau ada undang-undang yang baru, maka undang-undang yang baru inilah yang dilaksanakan terlebih dahulu. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Itu sama dengan poin 4, artinya peraturan yang lebih tinggi yang didahulukan daripada peraturan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Nah, ini jelas. Setiap dari peraturan perundang-undangan, contohnya seperti peraturan provinsi, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, memiliki materi yang berbeda di dalam isi peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, itulah 7 dari prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu dapat mengerti dan memahaminya. Cukup sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.